Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bibi. Oke, bagaimana kabar Bapak Ibu malam hari ini? Alhamdulillah bisa malam mingguan di sini. Wah, mantap Bapak. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu yang lain bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Makasih. Ah ya, Alhamdulillah Ibu. Semoga Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada juga dalam keadaan sehat walafiat, nggih. Bagi Bapak Ibu yang sedang dalam kondisi sakit, semoga bisa segera sembuh dan bisa bergabung di webinar ini. Gitu. Nah, selamat datang dan bertemu kembali Bapak Ibu. Makasih. Iya, sami-sami Ibu. Selamat datang Bapak Ibu di webinar sesi ke-7. Tidak terasa kita sudah hampir masuk ke penghujung webinar Bapak Ibu. Yang mana malam hari ini kita akan membahas atau kita akan berdiskusi soal template gitu nggih, pemindahan template. Nanti akan dipandu oleh Mas Novan. Oke, nanti akan dipandu oleh Mas Novan terkait pemindahan template karena Mas Novan memiliki cara dan tips gitu bagaimana pemindahan template itu tidak memakan waktu lama, cukup 10 sampai 15 menit sudah jadi, Bapak Ibu. Oke, saya ingin menyapa terlebih dahulu Mas Novan. Selamat malam Mas Novan. Ya, selamat malam Mbak Piwi, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi Mbak, Bapak Ibu. Oke, baik. Sehat Mas Novan? Sehat, Alhamdulillah. Hmm, Ya, memang baik. cuaca aja mungkin ya. Oke, oke, baik Mas Novan. Nah, Bapak Ibu, Mas Novan sudah hadir di tengah-tengah kita, begitu nggih. Nanti atau oke, sebelum kita masuk pada materi, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu berkaitan dengan materi dari awal hingga materi terakhir kemarin, yakni adalah jurnal tujuan, gitu? Ada pertanyaan terlebih dahulu atau ada kesulitan Bapak Ibu dalam mencari jurnalnya, gitu? Bagaimana Bapak Ibu? Mbak, izin bertanya boleh? Boleh sekali Ibu. Untuk Orchid itu sebaiknya menggunakan email kampus sekarang kuliah atau instansi saya bekerja ya, Kak? Oke, baik Ibu. Nah, Orchid ini sebenarnya Ibu bisa menggunakan email pribadi lebih aman. Jadi, kalau misalkan Ibu bisa berpindah begitu ya dari instansi kampus ke kampus S3 terus kemudian bekerja itu kan tidak ada perubahan emailnya. Atau jika memang Ibu sudah menetap bekerja di satu instansi, Ibu bisa gunakan email dari kampus tersebut di mana Ibu bekerja, begitu boleh digunakan Ibu. Jadi sifatnya fleksibel gitu nggih. Senyamannya Ibu mau pilih yang mana begitu. Begitu Ibu. Oh, baik, Kak. Terima kasih karena saya kemarin udah buat dua-duanya. Satu pakai email kampus saya kuliah, satunya kampus saya tempat bekerja gitu. Oh, begitu. Baik. Alangkah baiknya memang orchid itu cukup satu, Ibu, karena sebagai Oh, identitas. Takutnya nanti kalau double orchid, teman atau ketika koleganya Ibu ingin menambahkan orchid ketik di jurnal pada saat submit, itu nanti bingung mana yang benar dan mana yang harus dipakai begitu. Nanti bisa dilebur, Ibu. kalau yang misalkan satunya di delete itu caranya gimana, Mbak? Yang Di delete ya Bu ya. Oke, nanti untuk Orchid juga akan dipandu oleh Mas Nova nih Bu. Jadi untuk apa menggabungkan email gitu, email pribadi, email premier atau primer gitu nggih. Email utamanya dengan email yang kedua itu bisa kita gabungkan Ibu. Nanti bisa yang satu bisa dinonaktifkan begitu. Oh, iya, iya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Terima Siap kasih. Ibu, sama-sama. Baik. Nah, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah ada kesulitan? Eh, saya Mbak Bibi, Jadi Bapak, kemarin pertemuan yang tanggal 29 itu Mas Novan mengirim Word. G. Kelihatannya Mbak Bibi itu punya yang pakai kotak, Mbak. Kemarin kok nggak muncul ya? Atau kan ada dua kemarin ya? Oke, saya coba. Memindahkan kotak gitu kalau nggak salah kemarin. Judul Tanggal 29 29. Juli Ya, untuk digital judulnya writing itu Pak ya. ya, judulnya template contoh, template contoh.
Nggih. Itu ada title dan seterusnya yang di artikel, tapi Mbak Biwi itu punya kayak tabel kemarin itu. Nggih, siap Bapak. Mohon Nah, itu izin. kelihatannya kemarin baru satu. Kemudian Mbak Biwi kan mencontohkan memindah-mindahkan itu. Nah, Oke. ya itu mohon kalau bisa yang itu juga dikirim untuk mempunyai gambaran teknik untuk memindahkan dari kotak-kotak yang Mbak Bibi buat sampai ke lampirannya. Bukan lampirannya, template contohnya. Oh ya, siap. Oke. Coba saya lihat dulu di grup nih Bapak. Di grup di Nggih, baik. grup di tanggal 29 itu sudah mengirim memang Mas Novan satu Baik. lembar tapi satu Iya, file. betul. Nah, Nah, mohon template izin berikut file template contoh umum. Nah, J. ini sudah, tapi yang kotaknya itu kemarin belum kelihatannya. Kotaknya maksudnya adalah kerangka anatomi, Ya, Bapak. ya, ya, Nah, ya. oke, kerangka anatomi sudah saya kirimkan di tanggal 16 Juli. Oh, 16 Juli. Sebentar. Nah. Tanggal 26 Juli, Bapak. Mohon maaf, Bapak. 26 Juli itu pada saat pembahasan anatomi. Oh, judulnya yang Yang ini, sebentar. kerangka atau yang nama lengkap, Mbak? Bentar, saya sudah Judulnya belum adalah kelihatannya. yang untuk anatomi adalah nama lengkap, Bapak. Nama lengkap. Oke, kemudian untuk contohnya itu yang Oh, ya, ya, contoh ya. kerangka transformasi paper. Nggih, Oh, ya. dia yang judulnya bawahnya body paper itu ya, Mbak ya? Ya, betul. Kalau Oh, ya, ya, Bapak ya, buka ya. Itu ketika sudah saya nama download. lengkap di Oh, dalamnya ternyata ada sambungannya dari situ. Z, betul Oh, J, J, sekali. Oke, J. jadi di atasnya abstrak, di bawahnya body of paper, Oh, begitu gitu. Oh, Bapak. gitu. J, J, Oke, J. nanti setelah dibuat, baru dipindahkan ke template contoh yang dikirimkan oleh Mas Novan, begitu Bapak. Oh, gitu. J, J. Sampun cekap. Oke, Matur nuwun, Mbak Biwi. siap sami-sami Bapak, semoga bisa membantu. J. Baik, Bapak Ibu yang lain? Oke, sepertinya belum ada ya nggih. Kalau misalkan nanti ada kesulitan atau mau ada yang didiskusikan, bisa ditanyakan pada saat Mas Novan menyampaikan materi, setelah Mas Novan menyampaikan materi, gitu nggih. Nah, untuk materi hari ini bisa kita mulai, Mas Novan? Ya, boleh Mbak. Oke, Nanti gue terlalu malam begitu. siap, baik. Monggo kepada Mas Novan, waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih. Mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu, apakah suara saya terdengar jelas atau agak putus-putus? Terdengar jelas. Sudah aman, ya? Baik, terima kasih Aman. Bapak Ibu semuanya. Mungkin sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon maaf gitu, guys. Saya malah jarang ikut webinar malam kemarin gitu karena sedang ada webinar juga. Gitu. Nah, sekarang saya akan sedikit membagikan Bapak dan Ibu semuanya. Saya akan sedikit membagikan tips dan trik gitu, nggih. Keterampilan di mana paper yang sudah kita buat nanti akan dengan cepat menyesuaikan template yang diminta oleh jurnal tujuan Bapak dan Ibu masing-masing. Kemarin kalau tidak salah malam gitu nggih. Iya, Bapak iya. Ibu sudah menjelaskan terkait dengan jurnal tujuan, begitu. Harapan kami Bapak dan Ibu selain menyelesaikan papernya juga harus tahu rumah ataupun jurnal tujuan dari paper yang Bapak dan Ibu tulis, begitu. Nah, saya mau izin share screen sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Hal yang biasanya harus Bapak dan Ibu lihat dari jurnal tujuan masing-masing adalah sama seperti kemarin. MN scoop-nya apakah sudah cocok atau belum, begitu. Lalu terkait dengan apa saja berkas yang disiapkan, aturan-aturannya seperti apa, silahkan diikuti, begitu nggih. Kita di sini ingin tembus Scopus kan gitu. Yang penting publish kan, begitu. Jangan menunggu papernya sempurna, Bapak Ibu semuanya. Tidak ada paper yang sempurna. Paper yang sempurna adalah paper yang disubmit nantinya, kan begitu. Maka silahkan ikuti saja aturan-aturan di sana. Gitu. Biasanya kalau kemarin Mbak Biwi sampaikan ada di bagian guideline, instruction for author, atau mungkin panduan untuk penulis. Jadi intinya apa saja yang dari jurnal minta untuk disiapkan oleh penulis dari paper yang ingin submit nanti. Begitu. Contohnya, ini saya punya contoh jurnal tujuan gitu nggih. Ada contoh
Nah, di sini perlu kita baca secara teliti, ikuti apa yang mereka mau, begitu nggih. Salah satunya ini ada banyak untuk duplikasi submission, pastikan paper Bapak Ibu belum pernah publish ataupun sedang under review dimanapun gitu. Dan penggunaan AI di sini, hampir semua jurnal sekarang tidak memperbolehkan Bapak dan Ibu papernya ada indikasi AI. Atau dalam artian kalau kita cek Turnitin itu papernya terkena Turnitin AI, begitu. Jadi kalaupun Bapak Ibu menggunakan AI, silahkan tetap diakhiri dengan parafrase dengan bahasa Bapak Ibu masing-masing, supaya bahasa mesinnya itu hilang. Paper itu harus jadi paper Bapak dan Ibu, bukan paper AI, gitu nggih. Terus selanjutnya di sini ada macam-macam transfer service. Nah, ini kebetulan dari jurnal yang saya ingin praktekkan malam hari ini, dia mempunyai manuskrip template atau sebuah format dari paper yang nanti akan disubmit, begitu. Jadi tidak semua jurnal memiliki, jadi saya harus jelaskan dulu, tidak semua jurnal memiliki manuskrip template. Ada jurnal yang membebaskan penulis dalam mensubmit papernya. Jadi bentuk apapun yang penting ada isinya gitu, konteksnya jelas, submit langsung nggak ada masalah. Ada juga jurnal yang seperti ini, dia punya yang namanya manuskrip template. Format template, mau format manuskrip yang harus Bapak dan Ibu ikuti. Fontnya apa, ukurannya berapa, mungkin jumlah jarak spasi berapa, dan seterusnya. Gitu nggih. Nah, itu saya download dulu. Oke. Terus ke bawah, tipe artikelnya, pastikan artikel Bapak dan Ibu semuanya itu harus ada di tipe artikel yang diterima oleh jurnal tujuan Bapak dan Ibu masing-masing. Contohnya, biasanya kalau kita by riset nanti masuknya ke riset artikel. Yang ini, riset artikel ataupun manuskrip artikel. Intinya artikel yang by riset gitu. Ataupun kalaupun Bapak Ibu mungkin metodenya literatur, SLR contohnya, review artikel di sini masuknya. Ataupun yang lain, kritikal dan seterusnya. Gitu ya. Terus selanjutnya di sini juga perlu kita pahami apa saja yang harus kita lihat dari jurnalnya. Contoh jurnal ini, dia mensyaratkan untuk paper yang masuk nanti minimal 5 dan maksimal 20 halaman. Minimal 5, maksimal 20 halaman dengan format 2 kolom. Silakan diikuti. Jadi kalau papernya masih 4 halaman, ditambahkan. Gitu. Tapi kalaupun papernya jadi mungkin 21 halaman, silakan dikurangi. Gitu. Nurut saja, 5 sampai 20 halaman dengan format 2 kolom. At least minimal di sini, minimal 3.000 kata. Contoh, saya punya contoh judul paper yang sudah jadi di sini. Saya oke tulis sebentar. Ini di sini, ini berjumlah 3.800 sekian kata, gitu nggih. Nah, kalau sudah seperti ini dalam artian sudah aman. Tadi halamannya juga 5 sampai 20. Sudah tengah-tengah, sudah aman sekali. Jadi tidak perlu kita tambahkan ataupun kurangi lagi, gitu. Terus di sini minimal 3.000, maksimal 10.000, dan ini sudah termasuk daftar pustaka. Lalu urutan-urutannya, format ataupun struktur paper yang kami kirimkan kemarin, yang di file template contoh, itu adalah struktur umum sebuah paper, begitu nggih. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan jurnal tujuannya masing-masing, silahkan disesuaikan kembali, gitu. Contoh, struktur umum sebuah paper kan dari introduction, method, result, discussion, plus conclusion, kan begitu. Itu struktur umumnya. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan jurnal tujuan, silakan dilihat kembali. Apakah strukturnya sama atau ada penambahan? Atau perlu ada yang disesuaikan? Contohnya di sini. Di sini untuk main text usually can be divided into certain section by introduction, material and method. Jadi nanti tulisannya bukan method, tambahkan material and method, begitu nggih. Lalu langsung result dan discussion.
Terus kesimpulan, ada juga namanya acknowledgement, ucapan terima kasih untuk lembaga ataupun instansi. Dan di sini tambahkan juga conflict of interest. Kita menulis sebuah pernyataan bahwa tidak adanya konflik kepentingan antar autor. Tidak ada konflik kepentingan antar penulis yang ada di paper Bapak dan Ibu semuanya. Harus disebutkan, ditulis, bentuknya pernyataan. Ada hitam di atas putih, gitu nggih. Dari jurnal pun nggak mau repot, appendix kalaupun ada singkatan-singkatan, dan terakhir daftar pustaka, references, gitu nggih, kurang lebih seperti ini. Lalu judul pun sama, di sini membatasi jumlah kata dalam judul maksimal 20 kata, jangan 21. Silakan diikuti. Begitu nggih, dan seterusnya. Abstrak. Dan di sini yang biasanya terlewat itu adalah di bagian data yang Bapak dan Ibu ingin sajikan. Yang biasanya sering dapat koreksi ini, gambar ataupun tabel. Nah, ini dia. Di sini Bapak Ibu semuanya. Contoh, paper kita ada gambar dan tabel, begitu ya. Tapi tidak sembarang gambar ataupun tabel yang kita masukkan, gitu. Karena paper itu kan ringkasan singkat gitu dari riset kita, otomatis tidak semua data kita masukkan ke dalam paper, kan begitu. Maka silahkan data yang kita letakkan di paper kita itu, gambar, tabel, metrik, grafik itu, silahkan Bapak Ibu pastikan kembali resolusinya, gitu. Pastikan kembali kualitas resolusi, gitu. Di sini dia membatasi minimum untuk gambar sendiri minimum 300 dpi. Jadi tidak sembarang gambar bisa kita masukkan ke paper, tidak. Ini data. Kalau keterbacaannya itu dipertanyakan, nah itu alamat nanti minta untuk dibenarkan dulu gambarnya. Jadi di sini membatasi minimum 300 dpi. Mungkin kalau Bapak Ibu belum tahu, contoh di sini saya punya gambar. Mana ya? Ya ini contoh di sini. Contoh gambar ini gambar data hasil riset saya gitu. Klik kanan saja. Nanti kita cek di bagian properties. Properties di sini. Lalu kita klik, lalu kita coba cek di bagian detail. Nah, di sini. Di bagian detail dari gambar kita, ini detailnya. Nanti kita scroll ke bawah. Nah, ini dia. Di bagian resolution. Nah, kebetulan gambar ini resolusinya hanya 72 dpi. Berarti kan sangat di bawah standar minimum untuk gambar yang bisa diletakkan di paper, kan begitu. Maka Bapak Ibu semuanya pastikan untuk gambar tabel itu jangan berupa screenshot gitu, jangan, ataupun gambar yang tinggal asal masuk, enggak, jangan. Harus kita pastikan keterbacaan dan kualitasnya. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu masih ada waktu, boleh untuk diperbaiki dulu kualitas gambarnya, dinaikkan dulu resolusinya. Tapi kalaupun mungkin sebagai pelengkap syarat administrasi gitu, biasanya kami menggunakan dalam tanda kutip mengakali gitu, nggih. Kami gunakan di Google convert tone, atau kita bisa gunakan convert DPI gitu. Convert DPI online. Nah, seperti ini. Jadi kita coba convert atau kita coba perbaiki. Ini dalam tanda kutip mengakali gitu nggih. Di sini convert tone di sini. Ini bisa kita setting Bapak dan Ibu. Berapa resolusi atau DPI yang diinginkan. Contoh tadi awalnya cuma 72. Saya ingin rubah menjadi 300. Nah, saya pilih aja 300 di sini. Ini boleh disetting juga boleh, mungkin 1000 dan seterusnya. Tapi sebenarnya nggak ada pengaruh, hanya dalam tanda kutip mengakali administrasi saja. Minimal 300. Saya pilih 300, lalu saya pilih dulu gambar yang ingin saya convert tadi. Yang ini, yang poster ya. Oke, saya open saja. Nah, sudah langsung terdownload. Dan kita coba cek di bagian download. Nah, ini dia. Coba saya besarkan dulu. Nah, ini. Yang mana? Yang ini. Nah,
Loh, kok klik? Oke, yang ini. Kita klik kanan, properties. Nah, ini dia. Kita cek dulu, apakah sudah berubah DPI-nya, detail, scroll ke bawah. Nah, DPI-nya sudah terganti menjadi 300 DPI. Itu. Ini sebenarnya dalam tanda kutip mengakali, tidak benar, maksudnya langsung dia upgrade kualitas itu tidak. Gitu. Ini dalam tanda kutip hanya mengakali, yang penting syarat administrasi selesai gitu aja. Tapi kalau Bapak Ibu, saya mohon kalau memang ada waktu silahkan di-upgrade saja kualitas gambarnya, keterbacaan gambarnya. Jangan sampai hanya screenshot saja. Gitu nggih? Yang itu gambar. Itu memang sepele, tapi itu yang biasanya terlewat saat Bapak Ibu nanti akan submit gitu. Gambar itu harus dipastikan lagi resolusinya. Begitu. Dan seterusnya, jadi itu sedikit penyesuaian template ataupun terkait dengan kita baca singkat untuk apa yang harus disiapkan sebelum papernya submit gitu. Nah, sekarang yang kedua Bapak Ibu semuanya. Setelah kita baca-baca, kita lihat apa saja yang diperlukan, apa saja yang wajib dibenarkan, dan seterusnya. Nah, sebelum saya masuk ke bagaimana cara cepat manuskrip template itu, kemarin Bapak Ibu sudah menginstal yang namanya Mendeley, Grammarly, kan begitu. Ada namanya alat yang namanya Grammarly kemarin. Nah, di situ Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu sudah ada Grammarly, coba ini kok Grammarly saya hilang ya. Saya pastikan ada dulu. Oke. Tuh. Wah, saya lihat dulu. Kemarin Bapak Ibu di sesi ketiga gitu nggih, sudah menginstal namanya Mendeley dan Grammarly. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara kerja Grammarly atau Grammarly ini untuk apa gitu. Nah, coba saya panggil lagi, tadi malu-malu dia. Oke. Nah, ini dia. Kalau Paper atau MS Word Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan yang namanya Grammarly, maka nanti setiap Bapak Ibu membuka MS Word-nya, di bagian Home, di pojok kanan atas ada yang namanya Open Grammarly seperti ini. Atau yang di atas toolbar paling kanan nanti ada yang namanya Grammarly ini. Gitu. Jadi bisa yang paling kanan ada logo warna hijau, atau Bapak Ibu bisa klik toolbar-nya yang di atas ini, Grammarly, sama saja. Intinya Grammarly-nya harus ada di MS Word Bapak dan Ibu. Ada dua tipe Grammarly, untuk desktop ataupun yang dari Microsoft Word. Kalau desktop nanti berupa seperti ya pentolan atau lingkaran ini, yang seperti ini nih, ini Grammarly desktop. Tapi yang paling kami sarankan adalah Grammarly untuk Microsoft Word. Kenapa? Karena dia membaca tidak hanya 1-2 kalimat, tapi dia membaca langsung seluruh paper bahasa Inggris kita. Contoh, ini adalah paper yang sudah saya bahasa Inggriskan, dan kurang lebih ini juga sudah siap submit. Maka kita buka saja Open Grammarly di sini, Bapak Ibu semuanya. Dan saya harus tekankan dulu, untuk Grammarly yang kita gunakan wajib gunakan Grammarly yang premium. Kita gunakan Grammarly tapi dengan akun yang premium gitu. Nah, bisa Bapak Ibu semuanya sama seperti Scopus lisensi kemarin, akun premium ini bisa Bapak Ibu langsung cari saja ke marketplace, mungkin toko oranye, toko hijau itu saya yakin banyak yang jualan. Dan tidak perlu berlangganan sampai setahun, 2 tahun, itu nggak usah. Cari yang sebulan saja. Kalau saya jujur karena tidak setiap saat saya gunakan, jadi saya berlangganan mungkin hanya sebulan sekali saja. Gitu. Murah-murah, mungkin 10.000, 20.000, dan seterusnya. Cari yang paling murah saja. Itu Grammarly Premium. Nah, kenapa saya harus tekankan untuk yang premium? Karena kalau Bapak Ibu menggunakan akun yang tidak premium, ini kinerja Grammarly-nya tidak maksimal. Grammarly itu punya 4 fungsi utama. Mungkin kalau garis besarnya dia menghaluskan tulisan bahasa Inggris kita, gitu. Tapi untuk lebih detailnya, dia punya 4 fungsi utama di sini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuka Grammarly di bagian papernya itu, dan nanti ada seperti
garis merah, ada garis biru dan seterusnya itu bukannya tanpa arti, ini bukannya tanpa kok tiba-tiba ada merahnya, kok tiba-tiba ada biru dan seterusnya, itu ada artinya Bapak Ibu semuanya. Jadi maksimalkan kinerja Grammarly ini dengan akun yang premium, gitu nggih. Nah, saya sedikit sampaikan bagaimana kita menggunakan Grammarly. Untuk pertama kali Bapak Ibu menggunakan Grammarly, pastikan settingannya harus benar dulu. Settingannya di sebelah kiri atas, setelah kita buka Open Grammarly, kalau awalnya kan open seperti ini, open. Lalu saat kita klik opennya, dia berubah menjadi close Grammarly kan. Nah, di samping kanan nanti ada bertuliskan adjust goal. Di samping kanannya bertuliskan adjust goal. Nah, ini adalah settingan yang harus kita sesuaikan dulu. Kita klik adjust goal-nya seperti ini. Nah, ini dia. Mungkin kalau settingan awal, dia akan seperti ini. Ini adalah settingan awal untuk Grammarly. Settingan awal, settingan default-nya, settingan mungkin ya yang biasa gitu nggih. Tapi karena paper yang kita tulis ini adalah paper ilmiah, maka silahkan disesuaikan. Yang pertama, audiens, pembacanya, yang melihat paper kita, gitu. Karena audiens kita adalah sama-sama mungkin expert di bidangnya masing-masing gitu nggih. Maka silakan pilih yang expert, jangan yang general ataupun knowledgeable, expert aja. Orang-orang yang expert, ahli di bidangnya gitu. Maka nanti akan dikoreksi sesuai dengan standar audiens expert gitu. Yang kedua, formality, tulisan bahasa Inggris kita. Jangan netral ataupun informal, cari yang formal. Klik yang baku. Formatnya baku, formal, gitu nggih. Terakhir domain. Karena kita akan masuk ke mungkin wilayah akademisi gitu nggih. Masuk aja ke akademik di sini. Jadi settingan mungkin umumnya seperti ini, expert, formal dan akademik ini. Jadi tidak mengoreksi asal-asal mengoreksi, tapi ada settingan awalnya yang harus disesuaikan. Begitu nggih, expert, formal dan akademik. Nah, kalau sudah bisa langsung di done saja Bapak Ibu semuanya, gitu. Nah, kalau sudah di sini cara kerja Grammarly yang berikutnya, saya akan jelaskan sedikit. Kenapa kok ada kalimat yang bawahnya ada warna merah, ada warna biru, mungkin ada nanti yang warnanya hijau dan seterusnya, begitu nggih. Itu punya fungsi masing-masing. Saya akan sedikit jelaskan untuk keempat warna itu sendiri, gitu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Di atas nanti akan dijelaskan 4 warna. Ada warna merah, biru, hijau dan ungu. Warna merah dia masuk ke bagian correctness. Correctness di sini mengimprove spelling, memperbaiki tulisan kita, grammar kita, punctuation atau mungkin titik koma besar kecil huruf, ada mungkin salah tipe gitu, ada tulisannya mungkin kurang tepat, warna merah. Correctness itu nggih, mengimprove, memperbaiki tulisan bahasa Inggris kita. Itu warna merah. Lalu ada kalimat yang berwarna biru nanti, ada garis birunya di bawah. Itu masuk ke bagian clarity. Clarity atau warna biru di sini membantu tulisan Bapak dan Ibu untuk lebih mudah dipahami. Helps make your writing easier to understand. Membantu tulisan kita lebih mudah dipahami. Kebiasaan orang Indonesia adalah menulis dengan mendayu-dayu, kan begitu. Satu kalimat yang-nya banyak sekali, bla 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 bla, yang dengan sedemikian rupa, yang dengan yang, jadi satu kalimat jadi satu paragraf. Nah, itu biasanya akan terdeteksi di bagian warna biru, membantu tulisan kita lebih mudah dipahami. SPOK titik, subjek, predikat, objek, keterangan titik, lagi dah, gitu aja. Itu warna biru. Yang ketiga sekarang engagement, warna hijau. Nah, engagement di sini membantu tulisan Bapak dan Ibu semuanya untuk lebih interesting, menarik. Itu, membantu tulisan kita untuk lebih menarik. Menarik dalam artian
kita nanti kaya akan kosakata. Jadi menarik di sini dalam artian kita terlihat kaya akan kosakata bahasa Inggris. Gitu. Contoh yang miskin gitu, guys. Saya menceritakan sebuah cerita yang ceritanya kan miskin kosakata Bapak Ibu semuanya. Itu nggih. Nanti akan diganti. Contoh kalimatnya, saya menceritakan sebuah kisah. Wah. Jadi akan diberikan sebuah persamaan kata, tapi yang lebih menarik gitu. Jadi kita terlihat kaya akan kosakata. Ada lagi contohnya, riset ini penting. Nah, istilah penting kalau kita bahasa Inggris kan important gitu. Nah, itu important dari awal sampai akhir paper itu halaman 1 sampai akhir kalau ada kata interesting, important ya important semua. Kan miskin kosakata. Nanti akan diganti. Ganti mungkin apa ya? The main gitu mungkin. Pentingnya ganti jangan important terus the main, the crucial dan seterusnya. Itu kaya akan kosakata. Dan yang terakhir warna ungu yaitu ada delivery. Ini membantu tulisan Bapak dan Ibu untuk lebih apa nggih? Pembaca itu impress gitu. Biasanya terkait dengan susunan kalimat SPOK-nya gitu. Apakah subjeknya sudah ada atau belum? Apakah objeknya sudah terlihat atau belum? Nah itu. Ini biasanya di bagian warna ungu, kelengkapan sebuah kalimat SPOK biasanya gitu. Itu nggih. Jadi nanti kalau ada warna-warna atau warna-warni di paper Bapak Ibu jangan khawatir, itu adalah fungsi atau Grammarly kita sedang bekerja. Nah, sekarang prakteknya langsung. Simpelnya Grammarly itu hanya main klik sama klak. Dah, itu aja. Klik kiri dan klik kanan. Dah, jadi Bapak Ibu di sini hanya main mouse-nya saja. Klik kiri dan klik kanan. Dah, itu aja. Dua cara ini yang merupakan kinerja dari Grammarly. Contohnya, kita coba yang warna merah dulu. Yang ini, ada warna merah. Silahkan langsung diklik saja. Atau di sini. Kalau Bapak Ibu ada Grammarly di MS Word-nya, nanti akan muncul dua kotak gitu nggih. Di sebelah kanan adalah koreksi menurut Grammarly. Di sebelah kiri yang ini adalah paper kita. Jadi yang kanan ada koreksinya, yang sebelah kiri adalah letak kesalahannya di mana. Contoh yang pertama, yang di sini, sebelah kanan ekstensionis, yang sebelah kiri adalah letak kesalahannya. Silahkan diklik salah satu, boleh yang kiri, boleh yang kanan, gitu. Contoh saya klik aja, klik, gitu. Nanti, nah, di sini, menurut Grammarly, kata ekstensionis dengan S di sini perlu adanya petik, ada kutip satu gitu, petik ya. Jadi ekstensionis dengan S, alangkah baiknya tambahkan petik saja. Nah, kalau seperti itu, nggak perlu kita manual. Nggak perlu kita langsung klik, kasih petik. Jangan. Ingat, cara kerja Grammarly. Klik kiri dan klik kanan. Klik sama klak. Kalau ada pembenaran atau koreksi warna hijau seperti ini, silahkan langsung diklik saja. Klik. Langsung ada petiknya. Gitu. Jadi nggak perlu repot-repot manual. Lagi. Contoh, nih. Menurut Grammarly, sebelum kata N di sini, perlu adanya koma. Nah, masalah koma saja diperhatikan oleh Grammarly. Jadi, bla 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 capacity and participant, koma, N, gitu. Jadi ada komanya, silakan diklik, langsung ada komanya. Gitu. Lagi, survei di sini. Nah, untuk yang bahasa Inggrisnya pas-pasan seperti saya, ini nggak paham, ini pakai the, ini pakai pakai en, nggak paham gitu. Udah, menurut Grammarly, survei itu jangan hanya tulis survei, kasih kasih a gitu. Udah, kita klik, nah langsung jadi. Research is a survey. Nah, itu. Jadi ini yang membantu tulisan bahasa Inggris kita lebih mudah dipahami. Warna biru contohnya. Kalimatnya terlalu mendayu-dayu, tadi konsut dan bla 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 bla. Jedet langsung diperbaiki oleh Grammarly.
rubah jadi individual karakter, external support, and extensionist role involves the farmer capacity and participant. Jadi kalimatnya terlalu panjang dan bulat seperti itu, nggih. Ini N-nya satu, ini ada N lagi, N dan N kan terlalu apa ya, ya mendayu-dayu lah. Dah, ganti seperti ini, langsung ceklik replace, benar, cantik tulisannya. Lagi, yang ini juga sama. Nah, have, on, effect, on, terlalu panjang, ganti efek saja, sudah. Farmernya ini adanya petik, sudah replace saja, ceklek jadi, gitu. Dan seterusnya. Jadi cara kerja Grammarly tinggal klik sama klak, apalagi nih titiknya kebanyakan atau max-nya kurang S, ceklik ganti S. Terus apalagi coba ke bawah lagi R ini. Nah, ini bukan, ini enggak bagus. Next. Hapus saja R di sini contoh. Nah, R atau kata R di sini diganti with 30% of the area being. Nah, ini kan lebih cantik. Klik. Jadi lebih cantik, lebih interesting untuk dibaca. Ini kurang koma. Dari 2012 Indonesia West itu kasih koma. Gitu. Jadi nggak perlu repot-repot kita harus kursus bahasa Inggris dulu, baru nulis paper, Bapak Ibu semuanya. Nggak usah. Kalau seperti itu berarti kan orang-orang yang pintar bahasa Inggris harusnya papernya banyak. Ternyata tidak juga. Kan begitu Bapak Ibu semuanya. Sudah ada alatnya. Sudah ada engine-nya, jin dan tuyul kalau kata Pak Jo itu. Jadi nggak usah repot-repot. Ya, mohon maaf mungkin ini yang Bapak Ibu mungkin ada usaha apa ya, mungkin bahasa gitu, Grammarly ini dalam tanda kutip ini bisa ya sebagai alternatif lain. Tuh, dah begitu Bapak Ibu semuanya terkait dengan Grammarly. Ini nggih, cuma memang ini dalam tanda kutip hanya alat gitu nggih. Grammarly ini hanya alat. Yang bikin kuda menang itu jokinya kan begitu. Jadi meskipun Grammarly ini dia memberikan koreksi, memberikan sebuah saran gitu. Tapi kalau menurut Bapak dan Ibu ini sudah benar. Contoh ada istilah kesenian di Indonesia gitu nggih. Itu kalau kita cek di Grammarly pasti ada terdeteksi typo gitu nggih atau salah penulisan gitu. Tapi menurut kita udah benar karena ini nama contoh nama kesenian, nggak boleh dirubah. Ya sudah. Kalau Bapak Ibu merasa mungkin koreksinya ini kurang tepat, silahkan kita pilih yang namanya icon tong sampah di samping ini. Contoh, ini kan farmer terus ada petiknya. Menurut kita ya udah petiknya itu sebelum S. Jangan jangan malah setelah S-nya gitu, sebelum S saja. Ya udah, menurut kita sudah benar kalimat kita sendiri. Udah kita pilih yang tong sampah ini atau dismiss a suggestion. Gitu, abaikan saja. Gitu. Yang bikin kuda menang adalah jokinya. Tidak semua ini langsung diklik-klik, nggak ada masalah. Tapi kalau memang contoh seperti ini perlu adanya the, ya sudah. Jadi saya nggak paham kalau ada the apa enggak gitu. Kasih the aja. Gitu. Ada lagi ya seterusnya. Gitu Bapak Ibu semuanya. Dan ini kalau kata Pak Jo adalah daftar dosa dari paper yang kita tulis gitu nggih. Kemarin kita hanya mentranslate dengan dalam tanda kutip translator Google Translate ataupun DeepL gitu nggih. Itu kan masih kasar bahasa Inggrisnya. Maka Grammarly ini menjadi solusi untuk menghaluskan tulisan bahasa Inggris kita. Gitu. Jadi tetap kita tidak apa-apa menggunakan Google Translate, DeepL ataupun penerjemah yang lain gitu. Tapi di ending pastikan gunakan Grammarly untuk keterbacaan dari paper bahasa Inggris Bapak dan Ibu semuanya. Gitu. Jadi semua koreksinya, contoh di sini satu paper ini ada 50 all issue. Jadi ada 50 koreksi dari Grammarly. Mungkin nanti kalau ada 100 200 jangan kaget Bapak Ibu semuanya. Saya ulangi, kemarin kita hanya modal translator atau Google Translate. Jadi sangat wajar kalau koreksinya banyak dari Grammarly. Gitu. Jadi silahkan semua koreksi dari Grammarly ini Bapak Ibu perbaiki. Gitu. Silahkan diperbaiki. Contoh yang masih seperti ini silahkan diperbaiki lagi, dikoreksi lagi seterusnya. Kecuali di bagian daftar pustaka.
introduction sampai kesimpulan itu silahkan Bapak Ibu koreksi. Tapi kalau sudah masuk ke daftar pustaka dari paper Bapak Ibu semuanya, dan ternyata Grammarly itu memberikan koreksi, jangan dibenarkan. Itu, jangan dibenarkan. Sebentar, contoh. Ada nggak ya? Nah, contoh di sini. Di daftar pustaka paper ini, Grammarly memberikan koreksi, gitu. Ini contohnya. Jadi studi ganti study diganti dengan study, gitu. Jember, ini ada komanya, gitu. Jangan dibenarkan. Daftar pustaka haram hukumnya untuk Bapak dan Ibu perbaiki, edit, hapus, delete, dan seterusnya. Jangan. Daftar pustaka kita menggunakan digital writing kemarin, pakai Mendeley kan begitu. Maka haram hukumnya daftar pustaka untuk Bapak dan Ibu edit, hapus, delete, dan seterusnya. Jangan, gitu. Silahkan, kalaupun Bapak Ibu ingin membenarkan daftar pustaka, itu lewat Mendeley. Contoh paper ini, gitu. Contoh paper ini. Papernya Hafner dan Pior 2021. Judulnya salah, Mas. Saya ingin membenarkan, gitu. Ya sudah, silahkan dibenarkan tapi melalui Mendeley, gitu. Contohnya ini, Farmer ini saya blok saja, Hafner dan Pior. Oke, saya copy, saya masuk ke Mendeley saya dulu, seperti ini. Lalu saya cari paper mana. Nah, ini adalah paper beliau, Hafner dan Pior. Contohnya, paper ini judulnya salah. Lalu saya ganti dengan judul yang benar. Judul yang benar. Gitu, okay. Nah, sudah. Jadi silahkan diedit, tapi dari Mendeley dulu. Sudah, seperti ini. Kalau sudah, dan di paper kita ternyata belum berubah, silahkan pilih references lagi yang di atas, yang ini. Dan kita klik yang namanya refresh. Gitu. Kita klik refresh. Nah, ini dia. Yang awalnya mungkin judulnya salah, sudah berubah menjadi judul yang benar. Gitu, Bapak Ibu semuanya. Jadi, apapun yang ingin Bapak Ibu ubah di daftar pustaka, silahkan lewat Mendeley. Jangan manual, termasuk kalaupun dari Grammarly itu mengoreksi daftar pustaka paper Bapak dan Ibu semuanya. Gitu. Jangan dikoreksi ataupun jangan diklik sebelah kanannya, gitu. Karena itu yang secara tidak langsung merubah format yang awalnya digital writing menjadi manual writing, gitu nggih. Jadi jangan kita rubah di bagian daftar pustaka. Selain daripada itu boleh silakan diperbaiki saja. Yang ini mungkin to-nya diganti dengan for, dah klik saja selesai. Tapi daftar pustaka pun tidak boleh kita rubah, edit, dan seterusnya. Gitu Bapak Ibu semuanya, terkait dengan Grammarly. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang tanyakan dulu? Masih aman? Masih bisa diikuti Bapak dan Ibu? Untuk Grammarly? Halo, ini suara saya terdengar Bapak Ibu? Atau kurang jelas? Jelas. Jelas. Aman ya? Untuk Grammarly? Nggak di-share ya, Oke. tadi layarnya nggak di-share ya? Gimana Bapak? Nggak di-share ya tadi? Di-share ya? Ini Share atau ada share screen-nya tidak ada. terlihat Bapak? Oh, siap. Di tempat Bapak tidak terlihat? Atau mungkin saya stop screen sebentar? Coba saya ulangi lagi kalau begitu. Stop share, lalu saya ulangi sebentar. Oke. Sekarang sudah terlihat Bapak? Udah. Ah, siap. Oke. Ya udah, siap. Oke, mungkin begitu Bapak Ibu semuanya terkait dengan Grammarly. Itu mungkin nanti kalau masih ada kurang jelas bisa lihat di record materi, begitu nggih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya. Setelah keterbacaan dari paper, sebelum itu di sini. Contoh, kalau mungkin Bapak dan Ibu mohon maaf mungkin dalam tanda kutip sibuk gitu dan mungkin pekerjaannya banyak, tidak sempat untuk mengoreksi satu-satu seperti ini, gitu nggih.
Memang kelemahan Grammarly adalah kita harus cek satu-satu kan begitu. Jadi harus scroll atas bawah, lihat koreksinya apakah koreksinya benar atau tidak kan gitu. Nah, kalau mungkin Bapak dan Ibu merasa ini masih terlalu apa nggih? Merepotkan gitu. Ada alternatif lain, cuma memang ini dalam tanda kutip berbiaya gitu nih. Kalau Grammarly ini kan akun premium kurang lebih 10.000 atau 20.000 gitu, murah gitu. Tapi kalau mungkin Bapak dan Ibu sibuk dan merasa mungkin kurang ya merasa ini merepotkan gitu. Biasanya kami juga memberikan alternatif lain dan ini biasanya dari jurnal pun ada beberapa yang meminta, yaitu adalah proofread. Ada namanya proofread gitu. Jadi sebuah lembaga yang melihat dan memperbaiki keterbacaan dari paper yang Bapak dan Ibu tulis. Dan biasanya nanti ada sertifikatnya gitu. Jadi tidak semua jurnal, tapi memang ada jurnal itu dia tidak menerima, mungkin hanya Grammarly saja tidak menerima gitu. Menurut jurnal Grammarly ini kurang kredibel. Meskipun menurut kami ini sebenarnya sudah sangat cukup, minimal keterbacaan papernya gitu nggih. Sudah sangat cukup, tapi kalau jurnalnya meminta lebih harus menggunakan namanya proofread. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan namanya, kalau biasanya kami itu KG Support English Language Editing. Nah, ini dia. Di Google, di website ini, bisa diketikkan langsung KG Support. Nah, yang ini, kgsupport.com. Ini biasanya kalau kami ada jurnal yang meminta jangan hanya Grammarly, tapi harus di-proofreadkan gitu. Nah, ini dia. Salah satu mungkin tempat proofread yang biasa kami gunakan gitu. KG Support di sini. Nah, kenapa ini saya jadikan alternatif? Karena dalam tanda kutip mahal gitu. Coba kita klik aja di sini. Nah, kenapa mahal? Karena proofread itu tidak dia memberikan tarif itu bukannya satu paper gitu langsung berapa, tidak. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya. Di proofread itu, dan saya yakin kebanyakan juga sama, proofread dia memberikan tarif itu bukan hanya satu paper gitu, tapi dia memberikan tarif per halaman. Di sini, an academic document is ya $7 per page, per halaman gitu. Jadi bukannya satu paper kita lalu langsung bayar sekian tuh enggak. Dia melihat dari jumlah halaman di paper Bapak dan Ibu. Jadi kalau jumlah halamannya semakin banyak, pasti harganya semakin tinggi. Satu halaman aja $7. $7 tuh berapa ya berarti ya? Coba kalkulator. Berapa ya kalau 7 kali, mungkin kita ambil sama pajak gitu aja lah. 7 dikali 17.000 gitu. Sama pajak 17.000. 119.000. 100 ya 120.000. 100 ribuan Bapak Ibu semuanya. Satu halaman. Satu halaman di paper Bapak dan Ibu dikenakan tarif 100 ribuan. Kalau ada 10 halaman berarti 1 juta ke atas. Itu harga yang harus Bapak Ibu siapkan untuk menggunakan jasa proofread ini. Gitu. Kalau Grammarly tadi kan hanya mungkin 10 ataupun 20.000 saja sudah dapat akun yang premium. Tapi kalau dengan jasa proofread ini, per halaman dikenakan tarif 100 ribuan. Dan ini juga ada ketentuan lebih jelas bahwa the word count atau jumlah kata pun dinilai. Gitu. Contoh di sini. Ataupun halaman lebih jelasnya. Nah, ini detailnya. Maksimal itu biasanya adalah 16 halaman. Ini kan standar umum sebuah paper, 10 sampai 16 halaman. Ini standar umumnya. Itu nanti mungkin akan dikembalikan 72 jam kemudian. Contoh hari ini Bapak dan Ibu mengirimkan papernya untuk di proofread gitu nggih. 3 hari kemudian ya 2 sampai 3 hari
kemudian nanti akan dikirimkan kembali paper Bapak dan Ibu yang sudah di-proofread disertai dengan sertifikatnya. Tapi kalau Bapak Ibu dokumennya lebih dari 16 halaman, pasti akan ada harga yang ada harga lain atau biaya tambahan dan akan memakan waktu yang lebih lama gitu. Jadi ini kalau mungkin Bapak dan Ibu dalam tanda kutip repot, sibuk gitu, tidak sempat untuk Grammarly dan mungkin ada biaya lebih, bisa gunakan alternatif proofread ini gitu. Tapi memang ini ya per halaman Bapak Ibu semuanya. Gitu nggih. Jadi monggo kebebasan Bapak Ibu mau gunakan Grammarly ini ataupun dari proofread ini silahkan gitu. Ataupun ada langganan tempat proofread yang lain pun nggak ada masalah. Gitu. Ini ya karena memang kami hanya tahunya ini dan biasa juga ke sini ya. Ya, ini KG support ini Bapak Ibu semuanya. Tapi menurut saya Grammarly ini sudah sangat cukup untuk menilai keterbacaan paper bahasa Inggris kita semua gitu. Itu nggih, bisa Grammarly ataupun proofread. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya. Setelah bahasa Inggris paper kita itu sudah bagus gitu nggih. Kami hanya tidak ingin Bapak Ibu mengalami nasib seperti saya gitu nggih kemarin, lalu kita submit papernya tiba-tiba langsung ditolak dengan alasan bahasa Inggris Anda buruk, bahasa Inggris Anda miskin. Wah, itu sudah repot-repot nulis paper bahasa Inggris langsung dikata-katai gitu nggih. Nah, ini Grammarly ini menjadi solusi untuk ya minimal keterbacaan paper kita itu jelas gitu. Minimal meskipun bahasa Inggris itu bukan bahasa utama kita, minimal kita tidak malu-maluin gitu aja sih. Itu oh semuanya. Ini nggih Grammarly ataupun yang KG support tadi. Gitu. Nah, selanjutnya tadi dari jurnal tujuan kita malam hari ini kebetulan ada yang namanya manuskrip template. Saya buka dulu. Nah, ini mungkin kami jadikan contoh juga di webinar 99 kemarin. Nah, saya akan langsung praktekkan saja sebuah tips dan trik keterampilan untuk menyesuaikan template dari jurnal kalau memang mereka mintanya rigid, detail gitu. Contoh di sini, ini kan langsung Times New Roman, terus formatnya 2 kolom, gambarnya kayak gini, oke, dua kolom gitu, oke. Nah, ini juga kalau ada gambar ataupun tabel yang besar dan kita paksakan menjadi 1 atau 2 kolom itu malah tidak jelas gambarnya, boleh dijadikan 1 kolom. Kalaupun ada rumus-rumus seperti ini. Dan ini ada style references-nya, yaitu adalah angka dengan kurung siku atau yang biasa kami gunakan yaitu adalah IEEE gitu. Jadi style atau format dari referensi daftar pustaka setiap jurnal itu biasanya berbeda tergantung dari publisher ataupun kemauan dari jurnalnya. Jadi tidak perlu khawatir karena kita gunakan Mendeley tadi, kita sudah bisa menyingkat waktu untuk merubah stylenya ini. Oke. Nah, ini sudah saya baca-baca sekilas. Langsung saya praktekkan saja di sini. Nah, kita mulai. Saya ambil dulu satu paper ini. Ini paper yang sudah siap submit. Sekarang saya akan menyesuaikan untuk template jurnalnya. Tapi saya harus ingatkan kembali, tidak semua jurnal itu punya format template. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan jurnal tujuan dan sudah dibaca dari atas, bawah, kiri, kanan, luar, dalam gitu macam-macam dan ternyata tidak ada dia mencantumkan format template, berarti itu jurnalnya membebaskan Bapak dan Ibu mensubmit dalam bentuk apapun. Yang penting papernya sudah jadi. Ataupun biasanya sepengalaman kami itu ada jurnal dia memang membebaskan gitu nih. Membebaskan dalam bentuk seperti ini pun nggak ada masalah. Tapi biasanya nanti akan diminta untuk yang pertama jarak spasinya. Jadi ini kan jarak spasinya masih tercampur gitu nggih. Biasanya nanti akan diminta untuk jarak spasi itu double atau yang 2 ini. Diklik aja. Jadi jarak antar kalimat, antar baris di paper yang Bapak Ibu tulis itu panjang.
gitu. Itu nggih, jaraknya 2. Jadi memang agak longgar gitu nggih. Selanjutnya dia juga minta atau jurnal juga meminta adanya numbering, bukan numbering ya, apa ya namanya? Yang ini, layout, terus line number. Bukan numbering, line number. Yang ini, line number. Kita pilih continuous. Nah, di sini. Di sebelah kiri, setiap baris atau kalimat dari paper kita, itu nanti ada angka-angka seperti ini, line number. Nah, kalau saya melihat, ini memang dia membebaskan kita untuk mensubmit, tapi format ini itu memudahkan editor ataupun reviewer nanti untuk mengoreksi paper yang kita submit gitu. Mungkin dia tidak ada format khusus, tidak ada harus 2 kolom itu enggak. Tapi cara ini dia memudahkan editor ataupun ya reviewer jurnal itu untuk mengoreksi paper Bapak dan Ibu. Contoh, dari baris nomor 18 sampai 20 kalimatnya perlu diperbaiki lagi. Nah, itu contohnya. Jadi nanti dia mengoreksi tapi jelas. Tidak hanya mengoreksi kalimat Anda ini kurang bagus, harus lebih diperdalam bagian mana gitu. Kadang kan seperti itu, kadang kan tidak jelas. Jadi kalau kita tambahkan line number seperti itu, nanti biasanya editor itu mudah untuk mengoreksi dan mudah juga untuk memberitahu mana loh, ini loh poin-poin ini loh, baris kesekian ini loh yang harus kalian perbaiki. Nah, itu contohnya. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan khawatir kalaupun dari jurnal tujuan Bapak Ibu tidak punya yang namanya manuskrip template seperti ini. Jadi memang dia membebaskan. Silahkan submit dalam bentuk apapun. Yang penting jangan sampai kita mendownload paper yang sudah publish di sana, lalu kita convert dari PDF ke MS Word. Wah, itu rusak nanti. Jangan, nggak usah. Kalau memang dari jurnalnya tidak mensyaratkan adanya manuskrip template, jangan repot-repot. Langsung submit saja. Yang penting papernya jadi. Strukturnya umum dari introduction sampai kesimpulan, daftar pustaka, cukup. Gitu, Bapak Ibu semuanya. Oke, ini contoh tadi. Contoh kalau yang tidak ada format template. Nah, sekarang kalau yang ada format template gimana? Ini, saya akan praktekkan. Kemarin di webinar 99 saya memperkenalkan yang namanya format painter. Kan gitu Bapak Ibu semuanya. Format painter di sini. Nah, format painter ini adalah salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk menyesuaikan template ataupun format dari jurnal. Oke, langsung mulai aja. Ini adalah contoh paper yang sudah jadi. Dan sebelah kanan atau yang ini adalah contoh format dari template jurnalnya. Nah, sekarang saya akan gunakan cara yang pertama dulu. Cara yang pertama adalah kita gunakan yang namanya paste spesial. Paste spesial. Atau kita klik kanan dan kita pilih yang ada huruf A besarnya. Contoh, judul. Kita mulai dari judul dulu. Silakan di-blok dulu judul paper kita, yang ini. Kita klik kanan, lalu kita copy. Kita copy dulu. Kita copy, lalu kita pindahkan ke format dari template jurnalnya. Di sini, boleh kita langsung enter aja, atau Bapak Ibu boleh langsung di-blok, ditimpa, nggak ada masalah. Tapi saya akan pelan-pelan aja. Saya enter saja di sini. Enter. Nah, saat Bapak Ibu meng-enter tadi, otomatis itu membawa format dari judul yang ini, yang atas ini. Jadi silahkan di bagian yang sudah di-enter gitu, kursor yang sudah Bapak Ibu enter, klik kanan, dan kita paste. Jangan paste yang ini. Kalau paste ini atau Ctrl V biasa kan, dia hanya mempastekan, tapi sumbernya masih sumber lama atau format yang lama. Pilih yang namanya format, pilih namanya paste huruf A besar, atau yang namanya adalah keep text only. Yang ini, huruf A besar. Kursor saya mana ya? Oh, kok beda ya? Coba. Nah, saya besarkan dulu. Nah, yang ini. Ada namanya huruf A besar atau keep text only. Atau paste yang mengikuti format yang kita mau. Gitu. Contoh yang judul. Ya udah di-enter tadi. Paste, pilih yang huruf A besar. Ceklik. Nah,
formatnya sudah sama. Gitu nggih, tidak perlu repot-repot kita blok, ganti fontnya, ukurannya, nggak usah. Paste spesial. Lalu kita hapus judulnya, gitu. Lalu yang kedua, sekarang judul sudah, sekarang adalah nama-nama penulis. Nah, kebetulan nama-nama penulis di sini dia dibuat jadi satu baris seperti ini gitu nggih. Satu baris yang otomatis kalau paper Bapak dan Ibu mungkin nama-namanya terpisah seperti ini, silahkan disatukan. Oke, kalau saya bisa langsung diblok saja. Contoh penulis 1, lalu penulis 2, lalu penulis 3. Nah, seperti ini. Ini bisa langsung. Jadi ketiga-tiganya langsung kita ambil. Atau kalaupun Bapak mungkin satu-satu, boleh diblok saja kalimat nama penulis pertama, kita copy, lalu kita pindahkan ke format dari manuskripnya. Nah, di sini nggih, tadi judul. Sekarang pastikan kita pastikan harus di bagian penulis, autor yang ini. Boleh yang di depan ataupun kalau Bapak Ibu mau boleh yang di belakang gitu. Ataupun langsung ditimpa pun nggak ada masalah. Contoh, saya taruh di depan aja, klik kanan, paste yang huruf A besar, keep text only. Ceklik, lalu kita hapus yang tulisan first authornya. Jangan sampai yang angka satunya kena gitu nggih. Yang ini hapus. Nah, bagus Putu Yudia Kurniawan 1. Dah, tuh. Lalu yang kedua. Sekarang penulis yang kedua. Diblok saja, klik kanan, copy, kita pindahkan ke format template. Nah, kita pastekan lagi di sini, klik kanan, paste, kita hapus second authornya. Nah, langsung kita taruh angka 2. Dan jangan lupa, penulis yang berperan atau penulis yang menjadi corresponding author harus ditandai dengan bintang seperti ini. Gitu nggih. Jadi dia yang membedakan antara dia dan penulis-penulis yang lain gitu. Jadi corresponding author adalah penulis yang bertanggung jawab akan paper ini, yang biasanya dia yang mensubmit gitu nggih, dia yang mensubmit, dia yang mendapatkan email dari editor, dia yang sering balas-balasan email dengan reviewer dan seterusnya, itu adalah corresponding author. Jadi sangat wajar kalau nilai kum dari corresponding author itu biasanya tinggi. Itu. Jadi pastikan jangan sampai salah penempatan. Kalau corresponding authornya adalah penulis pertama, ya bintangnya taruh di penulis pertama gitu. Jadi tidak harus di penulis kedua. Boleh penulis ketiga, keempat. Jadi siapapun yang menjadi corresponding author harus ada tanda bintangnya. Nah, itu judul, nama penulis sudah. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke afiliasi atau instansi gitu. Instansi dari penulis-penulis yang ada di paper Bapak dan Ibu. Oke, kita copy satu-satu, blok dulu. Klik kanan, copy, lalu kita pastekan saja. Penulis pertama, pastikan ada di bagian nomor 1 di sini. Oke, saya blok. Saya blok saja, tapi jangan sampai kena angka satunya. Ya, seperti ini, saya timpa aja, klik kanan, pilih yang huruf A besar, ceklik sudah. Nah, afiliasi 1 sudah. Sekarang afiliasi yang kedua. Diblok saja, copy, lalu saya timpa saja, blok, agak panjang ya. Jangan sampai angka 2-nya kena. Oke, klik kanan, paste lagi, ceklik. Nah, 1, 2 sudah. Kalau sudah, sekarang yang terakhir nomor 3. Ini Mbak Bibi sendiri ya. Copy, lalu saya blok saja. Jangan sampai angka 3-nya kena. Klik kanan, paste yang huruf A besar untuk tetap mengikuti formatnya. Gitu. Agak berantakan ya, sebentar. Ini saya kasih klik kanan sini aja. Klik. Nah, yang ini saya hapus. Loh. Tadi klik kanan, paste. Ini saya hapus. Blok. Oke. Nah, di sini
Nah, saya harus sampaikan juga Bapak Ibu semuanya, angka-angka di sini, angka nomor 1, 2, ini ini bukan yang menandakan ini autor 1, 2, 3, bukan. Jadi angka 1 dalam sebuah paper, angka-angka dalam nama paper itu, autor, jadi itu bukanlah menunjukkan ini autor 1, 2, 3 itu bukan, tapi lebih ke arah mengidentifikasi afiliasi-afiliasinya, gitu. Contoh, kalau mungkin penulis 1 dan penulis 2 ini ada di afiliasi yang sama, gitu, maka di sini tidak perlu kita tulis ulang. Nggak usah. Jadi langsung tulis saja 1,2. Dah, seperti itu aja. Atau semua penulis dalam paper ini afiliasi dan departemennya sama. Ya udah, tulis 1 sampai 3 contohnya. Gitu. Jadi tidak perlu kita tulis semua detail-detailnya, nggak usah. Karena itu yang biasanya menandakan afiliasi saja. Bukanlah ini penulis 1, 2, 3 itu bukan. Itu. Jadi nggak perlu kita tulis semua, kalaupun afiliasi sama nggak perlu satu-satu kita tulis lagi. Gitu, Bapak Ibu semuanya. Untuk masalah susunan tuh saya yakin sudah sangat menggambarkan yang paling kiri adalah penulis pertama, selanjutnya adalah penulis kedua, dan seterusnya gitu. Jadi angka di sini tuh bukan menandakan ini autor 1, 2, 3 itu bukan. Hanya terkait dengan nanti NID di bagian afiliasi. Gitu. Gitu nggih. Terus ini juga ternyata di bagian corresponding author atau email yang diminta hanya yang email corresponding author saja. Jadi tidak perlu semua penulis itu mencantumkan emailnya di paper, gitu. Jadi paper yang disubmit itu tidak perlu kita cantumkan semua email-emailnya. Yang diminta atau yang wajib ada itu hanya di bagian corresponding author saja, gitu. Kalau iya, tidak perlu kita copy. Yang ini kita biarkan aja, ambil yang corresponding author. Kita copy emailnya, lalu kita pindahkan. Nah, boleh diblok saja seperti ini. Klik kanan, paste huruf A besar. Nah, begitu. Judul, nama penulis, afiliasi, dan email sudah. Selanjutnya, kalau ada bertuliskan copyright seperti ini, copyright seperti ini, tidak perlu dihapus, karena ini adalah bagian dari format jurnalnya, jadi nggak perlu dirubah ataupun diedit, nggak usah. Sekarang kita masuk ke abstrak. Nah, bagian abstrak sekarang. Abstrak masih sama, kita bisa gunakan cara yang tadi, paste spesial ataupun paste yang mengikuti format yang kita inginkan, gitu nggih. Jadi tidak perlu yang lain, paste spesial sudah sangat cukup. Tapi sebelum itu saya kasih tanda dulu gitu, karena biasanya abstrak itu jumlahnya banyak kalimatnya. Jadi saya kasih tanda, dan nanti saya akan pastekan di sini. Maka saya kasih tanda untuk membatasi gitu ya. Kalau sudah, kita copy saja semua abstraknya, kita blok. Oke, sudah terblok seperti ini. Lalu saya copy saja, klik kanan, kita copy, lalu bisa Bapak dan Ibu langsung pastekan ke bagian formatnya. Nah, di sini klik kanan, lalu kita pilih yang paste spesial, paste yang keep text only, itu klik. Nah, sudah pindah semua abstraknya, lalu kita hapus dari yang tanda warna kuning, saya hapus ke atas. Nah, seperti ini. Begitu. Nah, kalau sudah, abstrak sudah selesai. Nah, sekarang, belum, keywordnya dulu. Keywordnya juga jangan lupa kita copy kan. Di blok saja. Nah, mungkin ada beberapa jurnal itu yang meminta susunan keyword atau kata kunci dalam paper Bapak dan Ibu itu harus diurutkan berdasarkan alfabet. Ada. Jadi, ya memang jurnal itu kadang ribet, kadang enak, ya dinikmati saja. Intinya kalaupun dari jurnalnya minta seperti itu, nurut saja, ya udah. Kalaupun dari jurnalnya minta diurutkan alfabet, ya kita urutkan. Contoh, ini ada farmer partisipan, farmer capacity, institutional capacital, coffee. Ya, ini kan berarti yang pertama, tarik ke atas, dek. Jangan lupa kasih koma. Cafe, farmer group, koma, farmer partisipan, farmer, yang ini, farmer capacity dulu, Mas. Oke. Kita tarik ke atas.
Ceklik. Nah, farmer kapasitas, baru institutional capacity. Nah, nanti kalaupun ada 5, silahkan dicantumkan ke 5-5-nya keywordnya. Gitu, Bapak Ibu semuanya. Sekarang untuk abstrak keyword sudah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, body of paper. Nah, body of paper, tulisan manuskrip kita. Body of paper, introduction sampai kesimpulan. Nah, kemarin pas di webinar 99 kami menggunakan caranya adalah format painter. Gitu nggih, format painter. Tapi saya harus sampaikan dulu cara kerja. Cara kerja format painter di sini. Format painter karena dia gambarnya adalah kuas atau simbolnya, mohon maaf, yang ini. Coba saya kecilkan, besarkan sedikit. Nah, ini di bagian home itu kan ada namanya format painter, yang ini. Format painter. Ikonnya seperti kuas gitu nih. Nah, cara kerjanya mirip seperti kuas. Otomatis Bapak dan Ibu perlu yang namanya cat. Itu. Sebelum kita mengecat tembok, perlu adanya cat warnanya dulu. Kan begitu. Jadi, karena cara kerjanya mirip seperti kuas, Bapak dan Ibu perlu catnya dulu. Saya ambil contoh sebelum kita mulai praktek gitu nggih. Saya punya contoh, mungkin kalimatnya saya buat random aja. Saya gunakan Calibri, terus fontnya mungkin ya 18 gitu nggih. Contoh sebuah kalimat dari paper kita. Nah, contoh seperti ini. Di sini, ini adalah contoh kalimat dari paper Bapak Ibu semuanya. Maka, untuk menyesuaikan formatnya, silahkan ambil dulu catnya. Cat yang kita maksud berarti kan dari format manuskrip ataupun format dari template-nya. Kan begitu. Kalau format template-nya Times New Roman, ukurannya 10, seperti ini nggih. Times New Roman, ukuran 10. Jadi nggak perlu kita repot-repot blok, gitu, nggak usah. Gitu. Dan itu tidak bisa kita gunakan cara yang paste spesial tadi. Gitu. Jangan. Tapi saya praktekkan dulu. Format painter. Cara kerjanya mirip seperti kuas. Saya agak naikkan nih, biar lebih nyaman. Nah, seperti ini. Nah, ambil dulu catnya. Ambil dulu catnya. Tidak perlu diblok. Tidak perlu kita blok seperti ini. Diklik aja. Klik sekali. Klik. Jadi kita celupkan. Celup. Gitu. Baru Bapak Ibu pilih namanya format painter yang kiri atas ini. Klik bagian format painternya. Nah, kalau sudah kita klik format painter, nanti kursor yang anak panah ini kita arahkan ke sebuah kalimat, dia berubah menjadi sapu atau yang ini. Kelihatan tidak nih? Jadi kursor yang awal anak panah, kalau kita arahkan ke sebuah kalimat, dia berubah menjadi sapu. Tandanya ini sudah bekerja. Catnya ini, alat cat ini sudah ada warnanya. Silahkan kalau sudah ada, kita sapu saja kalimat yang ingin kita sesuaikan. Kalimat dari format jurnal kita ingin sesuaikan di contoh kalimat paper kita sendiri. Silahkan di blok, lepas. Nah, kecilkan. Oh, sorry, ini keikut gambarnya ternyata. Klik, format painter, lalu kita sapu. Lepas. Nah, langsung sama, nggak perlu repot-repot manual, gitu nggih. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, sekarang prakteknya. Kenapa saya tidak menggunakan cara paste spesial tadi? Karena dalam body of paper itu ada yang namanya sitasi, kutipan. Yang ini. Kutipan-kutipan ini sudah kita gunakan yang namanya Mendeley ataupun Zotero ataupun yang Mendeley Reference Manager. Intinya body of paper berisikan yang namanya kutipan atau sitasi. Sebelum kita menyamakan format ataupun template, diamankan dulu kutipannya, Bapak Ibu semuanya. Ini agak sensitif. Jadi kalau kita gunakan Mendeley ataupun Zotero dan lain-lain itu, ini harus kita jaga dulu karena dia sangat sensitif. Kalau terjadi apa-apa,
yang awalnya digital writing malah berubah menjadi manual writing gitu. Jadi harus hati-hati. Saya kasih contoh dulu yang salah gitu nggih. Saya ambil satu paragraf di bagian introduction. Contoh saya ambil satu paragraf dulu di bagian introduction. Saya copy kalimatnya. Kita copy dulu, copy biasa gitu ya, memang ada copy-nya, copy biasa. Copy biasa. Lalu kita coba pastekan di bagian body of paper format dari jurnalnya. Contoh yang salah. Contoh yang salah. Saya kasih tanda dulu supaya membedakan. Ini saya kasih tanda warna kuning. Nah, sekarang di sini saya akan coba gunakan cara yang pertama tadi. Paste spesial. Klik kanan. Lalu kita pilih namanya paste spesial atau keep text only. Yang ini. Kita klik. Nah, di sini. Sekilas atau mungkin kita lihat sekilas gitu, ini sudah bagus. Sudah sama gitu, guys. Tulisannya, fontnya, mungkin ukurannya pun sudah sama. Tapi saya kontrol A. Nah, ini dia. Sitasi atau kutipan dalam tulisan tadi yang awalnya digital writing berubah menjadi manual writing. Karena itu ikut berubah. Jadi sama seperti saya bilang tadi, ini sensitif, jadi perlu kita jaga dulu supaya format digital ini tetap terjaga. Maka kita harus gunakan tidak hanya paste yang biasa, paste spesial, tapi silahkan gunakan saja paste yang biasa. Gitu. Kita jaga dulu format dari sitasi. Contoh, saya back dulu. Silahkan dipaste, tapi pastenya jangan paste spesial. Paste biasa, Ctrl F. Selesai. Gitu. Yang Ctrl F, ataupun kalau Bapak Ibu nanti klik kanan, itu nanti silahkan pilih yang klik kanan yang ini. Paste yang ada kuas cat kecil ini, atau yang bertuliskan keep source formatting. Paste yang menjaga, yang keep, menjaga format dari sumber aslinya. Sumber asli kan berarti dari paper kita. Otomatis, kalau kita pastenya paste biasa, sitasinya masih aman. Yang ini. Jadi kan masih agak gelap. Kalaupun reference manager kan nanti ada kotaknya gitu. Jadi intinya kita jaga dulu citasi ini. Gitu. Nah, selanjutnya gimana Mas kalau kita rubahnya? Pakai format painter tadi. Otomatis kita ambil dulu catnya. Tidak perlu diblok. Diklik saja. Celupkan aja, klik, pilih format painter yang kiri atas, yang ini. Kalau sudah, silahkan langsung kita catkan saja, kita sapu saja kalimat yang ingin kita sesuaikan. Nah, ini kan bagian introduction, body of paper. Lalu saya blok saja. Nah, sampai sini gitu ya. Kalau sudah, lepas. Kita coba cek ke atas. Nah, coba saya blok. Nah, ini dia. Formatnya sudah sama, dan sitasinya tetap aman. Tetap digital writing. Itu. Jadi itu kuncinya, Bapak Ibu semuanya. Dijaga dulu sitasinya, baru gunakan format painter. Gitu. Jangan sampai kita tidak memperhatikan sitasi. Sudah repot-repot kita mensitasi 30-40 referensi, tapi di akhir berubah menjadi manual lagi. Kan kerja 2 kali, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi begitu. Nah, kalau sudah ada gambaran, kita langsung praktek aja, kita blok semua tulisan dalam paper kita. Blok aja, gambar pun ikut, sampai ke bagian kesimpulan. Blok. Ini apa nih? Implication and conclusion. Kesimpulan. Oke. Sini aja. Sampai kalimat terakhir di bagian kesimpulan. Sudah, kita copy, lalu kita blok, lalu kita copy saja, dan kita pindahkan ke bagian format jurnalnya ini. Tadi, ini adalah bagian dari, sudah bagian dari jurnal gitu. Oke, kalau sudah kita langsung pastekan aja di bawahnya. Ingat, karena kita membawa namanya sitasi, pastenya paste yang biasa saja. Nah, nggak apa-apa, berantakan dulu nggak apa-apa. Yang penting
kita jaga dulu citasi-citasinya. Citasinya masih aman, ini juga masih aman. Oke. Oke. Citasi sudah aman. Sekarang kita tinggal gunakan format Painter. Gambar berantakan Mas nanti. Aman itu. Oke, kita terus ke atas. Nah, di sini kita samakan dulu formatnya. Ambil dulu catnya, klik, klik. Karena ini masih bagian body of paper, silahkan ambil cat dari bagian body of paper. Nggak perlu diblok, diklik aja, diklik, klik format Painter, lalu kita sapu lagi blok kalimatnya yang kita ingin sesuaikan. Blok kalimatnya ini masih sama. Oh, nah, kenapa saya berhenti di sini? Karena ini sudah bagian akhir dari introduction. Cat yang kita gunakan itu hanya cat untuk bagian body introduction. Jadi, heading method ini tidak termasuk. Jadi, tidak perlu kita blok. Batasnya hanya sampai batas kalimat terakhir introduction atau isi dari paper. Oke, seperti ini, lepas. Nah, oke, sudah sama, oke. Sudah terblok dan citasnya sudah aman. Itu saya rapikan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian heading. Material and method. Material and method ini adalah bagian heading yang sesuai dengan namanya tadi, introduction, method, dan seterusnya itu. Maka untuk menyesuaikan material method atau format heading ini, kita juga harus ambil dari format heading. Kalau ini kan format dari isi. Ini kan format isi. Berarti kan kita ambil dari yang format heading, yang ini berarti. Itu. Tidak perlu, coba. Ya, ini manual. Ini kan manual ya. Ya, ini manual. Jadi kalau dia otomatis nanti akan langsung muncul angka 2, tapi karena dia manual, ya udah. Ambil dulu catnya, klik, klik format Painter, scroll ke bawah, lalu bisa langsung kita sapu blok. Oke, ulangi. Diulangi dulu. Klik bagian formatnya, format Painter, lalu kita sapu, dan kita blok saja. Lepas. Nah, yang awalnya Arial jadi langsung Times New Roman. Tambahkan 2 titik. Nah, sekarang sudah. Heading sudah. Sekarang kita masuk ke bagian isi lagi. Karena dia isi, maka langsung ambil dari isi. Tidak perlu diblok, diklik aja. Format Painter. Silakan langsung diblok saja kalimat yang diingin sesuaikan. Duh. Oke, saya terlalu over ini. Pelan-pelan, Mas. Oke, di sini. Ambil dulu format Painter, blok kalimatnya, scroll ke bawah. Oh, hop, sampai sini. Ya, memang saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu dalam menulis paper itu pakai mouse gitu, nggih. Pakai tikus, lebih nyaman. Ini saya pakai laptop jadi agak kurang satset gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, di sini kalau sudah kita rapikan sedikit, sekarang kita masuk ke heading lagi. Karena dia bagian heading, maka kita ambil format dari heading. Tidak perlu diblok, diklik aja, klik format Painter, scroll ke atas, cari headingnya, lalu kita sapu di sini. Blok. Nah, tadi nomor 2, sekarang nomor 3. Titik. Nah, sudah heading, sekarang masuk isi lagi, dan ini sudah masuk ke gambar, gitu nggih. Oke, kita amankan dulu kalimatnya. Format Painter, lalu kita sapu. Jangan sampai kena gambar gitu nggih. Kalau kena gambar, nanti rusak gambarnya. Nah, seperti ini. Format ini atau cat ini hanya berlaku untuk kalimat gitu nggih. Jadi kalau gambar, tabel jangan ikut tersapu. Rusak nanti. Klik dulu format Painter, lalu kita blok saja. Nah, untuk gambar ataupun tabel, karena dari jurnalnya tadi sudah menentukan formatnya harus bagaimana. Ini kan seperti ini gambarnya gitu nggih. Gambarnya kalaupun dia tabel nanti kotak-kotak seperti ini. Kadang ada kalaupun tabel itu nanti pakai yang tabel desain. Nah, yang seperti ini gitu ada juga. Jadi lihat dari format yang diminta oleh jurnal. Nah, ini kebetulan gambar ataupun tabelnya tidak terlalu spesifik. Yang penting kalaupun dia besar, bisa kita jadikan 1 kolom. Jadi nggak usah kita paksakan menjadi 2 kolom. Kenapa?
keterbacaannya. Gambar-gambar ataupun tabel kan isinya data, angka-angka kecil-kecil ini. Kalau data ataupun gambar ini kita paksa menjadi satu kolom, contoh saya paksa dulu gitu ya, paksa harus mau satu kolom, harus mau 2 kolom seperti ini. Nah, bisa sih bisa, tapi keterbacaannya kecil-kecil, angkanya sampai susah dibaca seperti ini. Jadi silakan jangan dipaksakan Bapak Ibu semuanya. Kalaupun memang gambar ataupun tabel itu keterbacanya sulit, jangan dipaksakan. Kalaupun jadi format 2 kolom, kita jadikan 1 kolom aja, diblok saja gambar beserta keterangannya. Contoh gambar ini dan keterangannya, figur 1, struktural model of Indonesia, bla bla bla. Nah, kita blok saja gambar dan keterangannya, lalu kita ganti layout, pilih yang kolom yang 1, yang awalnya 2 ganti nomor 1, klik. Nah, ini dia, kita coba cek. Nah, gambar dan keterangannya jadi 1 kolom, tapi yang lain tetap jadi 2 kolom. Atasnya gimana? Sama. Oke, nah seperti itu nggih. Jadi kalaupun gambar ataupun tabel jangan dipaksakan menjadi 2 kolom. Tapi sebelum saya lanjut, ini keterangan gambar tadi seharusnya ada format khususnya. Saya coba scroll ke bawah. Yang bawah mana? Nah, ini dia. Ini dia. Ini adalah format dari keterangan gambar. Kita ambil dulu catnya, klik. Format painter lagi. Yang ini. Klik, lalu kita naik ke atas. Pelan-pelan. Nah, ini dia. Lalu kita sapu saja keterangan gambarnya. Nah, lepas. Nah, sudah sama. Dan tadi figur 1 ini harus bold atau tebal. Nah, udah cantik. Gambar dan keterangannya sudah sesuai. Sekarang kita masuk lagi ke bagian isi. Karena dia isi, otomatis kita harus samakan dengan format isian. Ini nggak perlu diblok. Diklik aja. Nggak perlu diblok gitu nggih. Klik format painter lagi. Scroll ke bawah. Lalu bisa kita sapu lagi. Blok lagi ke bawah. Terus masih sama, belum ada gambar ataupun heading. Oke, masih aman. Wah ini dia. Sudah masuk gambar lagi. Berarti terakhir adalah yang ini, figur 2. Lepas. Nah, selanjutnya kalau sudah kita sesuaikan, sudah sama nggih. Nah, ini juga sudah. Oke, format sudah aman, sitasnya sudah aman. Oke, nah sekarang masuk heading, gambar. Karena dia gambar, otomatis kita jadikan 1 kolom dulu. Blok gambar dan narasinya, layout, kita ganti kolom 1. Klik. Narasinya jangan lupa kita rapikan dulu keterangan gambarnya. Yang atas, nah ini dia. Klik. Format painter. Kita scroll ke bawah. Lalu diblok saja. Lepas. Kita rapikan dulu yang figur 2-nya ini jadi tebal. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Tapi sebelum itu, karena dia heading, ambil dulu format heading. Yang ini, klik. Format painter. Kita scroll ke bawah. Nah, kita sapu saja headingnya, lepas. Nah, tadi nomor 3, sekarang nomor 4. Nah, sekarang bagian isi lagi, yang ini, otomatis kita ambil bagian isi, yang ini. Klik, format painter, lalu kita turun ke bawah, kita sapu, pas blok ke bawah. Oh ya, ini batasnya. Oke, sampai sini aja. Lepas. Nah, kesimpulan sudah selesai. Sekarang berarti yang dari jurnalnya tinggal kita hapus semua. Sudah selesai ini, tapi belum ini this last but not least gitu nggih. Nah, kesimpulan sampai kesimpulan saya hapus. Sekarang masuk ke bagian acknowledgement dulu. Acknowledgement. Ini saya rapikan. Nah, karena acknowledgement itu tidak ada citasi, jadi tidak perlu kita gunakan format
Painter. Kita gunakan saja paste yang spesial. Kan ucapan terima kasih saja kan nggak perlu adanya citasi. Klik kanan, copy, pastekan di sini. Mungkin boleh kasih tanda biar nggak lupa. Nah, di sini ya. Klik kanan, paste huruf A besar. Nah, ini dia. Lalu kita hapus yang dari format dari jurnal. Hapus. Nah, terakhir Bapak dan Ibu terkait dengan daftar pustaka. Nah, karena daftar pustaka itu juga agak sensitif sama seperti tadi. Jangan kita copy paste daftar pustaka paper kita lalu kita pindahkan ke format jurnalnya. Jangan. Ingat, di awal kita sudah menjaga yang namanya sitasi atau kutipan yang ini. Karena kutipan atau sitasi ini tetap terjaga atau formatnya masih digital writing, maka di daftar pustaka tinggal kita panggil saja, sama seperti di materi digital writing sesi kelima kemarin gitu. Otomatis tinggal kita panggil. Pastikan Mendeley Bapak dan Ibu terbuka seperti ini, pastikan Mendeley-nya terbuka gitu. Lalu masuk lagi ke tempat yang ingin kita panggil tadi. Dan jangan lupa saya harus mengingatkan lagi, jangan sampai kursor ini ada di, atau mungkin harus dipastikan lagi. Silakan Bapak Ibu harus sadar letak dari kursornya ini di mana. Kursor ini harus kita sadari letaknya di mana. Dan itu harus di bawah tulisan references. Jangan sampai itu ada di tengah-tengah body of paper. Nanti muncul daftar pustaka di tengah-tengah paper, Bapak dan Ibu. Jadi pastikan kursornya ada di bawah seperti ini. Pilih references, toolbar references yang di atas, yang ini. Kalau insert citation untuk mengkutip, memanggil daftar pustaka, tinggal pilih insert bibliografi. Silahkan diklik. Sedang proses, langsung muncul semua daftar pustakanya. Nah, seperti ini ya. Itu belum sama, Mas. Aman. Karena kita gunakan Mendeley, tinggal kita sesuaikan stylenya saja. Yang awalnya mungkin APA, yang belum ada angka-angka siku seperti ini, kita ganti stylenya. Dari APA, kita ganti ke yang IEEE atau IEE. Nah, ini aja. Klik. Nah, kita tunggu. Nah, sudah jadi. Sudah sama dengan format dari jurnal gitu. Tapi belum rapi, Mas. Nah, dirapikan sedikit. Kita blok saja. Mohon maaf. Saya ulang dulu. Blok dulu. Blok dulu semua. Ya Allah. Oke, nah ini kenapa harus pakai mouse. Kita blok dulu ke bawah. Semua daftar pustakanya. Ingat, daftar pustaka itu tidak boleh disita, tidak boleh dihapus, diedit ataupun apapun itu gitu, okay? Tapi kalau hanya ingin merapikan nggak ada masalah. Ini sudah terblok ya. Sekarang saya akan rapikan sedikit supaya sama dengan format jurnal. Nah, yang ini ada penggaris kecil ini. Saya geser. Nah, seperti ini ya, lepas. Nah, sudah rapi, sudah sama dengan formatnya. Tinggal kita hapus saja yang di atas. Ini hapus, delete. Ini rapikan, jedet. Nah, sudah. Papernya sudah selesai. Ibu semuanya tinggal disubmit saja. Itu sudah rapi, sudah bagus fontnya, sudah sama dengan permintaan jurnal. Nah, itu dia. Ini Bapak Ibu semuanya. Nah, tidak terasa, sudah jam 9. Oke, begitu Bapak dan Ibu. Ada yang ingin tanyakan? Atau ada yang masih kurang jelas terkait dengan pemindahan template? Bagaimana Bapak dan Ibu? Ini saya tidak tahu nih, Bapak Ibu ini di sini bingung atau sudah paham atau malah bingung atau malah pusing. Gimana Jelas, Mas. Bapak dan Ibu? Aman. Aman ya? Ini Bapak Ibu semuanya. Cukup Jadi, jelas, cukup jelas. Siap, Ya, siap, tinggal kita baik. meraktekkan saja bisa atau Iya, enggak. benar sekali. Harus bisa, Pak. Betul, Jadi Pak. saya harus Betul. ingatkan,
Jadi saya harus ingatkan keterampilan ini juga Bapak Ibu bisa manfaatkan kalau seumpama ya amit-amit gitu nggih, paper kita nanti setelah submit itu ditolak gitu nggih, ditolak dan dengan alasan apapun itu, jangan larut akan kesedihan gitu nggih, jangan langsung merasa dunia itu gelap gitu nggih, nggak usah, langsung move on saja, ganti ke jurnal baru, sesuaikan template-nya lagi, submit ulang. Nah, itu dia. Jadi yang biasanya pengalaman peserta yang sering cerita ke saya itu, dia merasa sudah ditolak tuh, merasa tuh ya Allah Mas, ya move on saja gitu nggih. Masih banyak jurnal yang menerima paper kepada Ibu gitu. Kalaupun ditolak satu, ganti ke jurnal lain gitu. Gitu nggih, Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada lagi, mungkin sebelum kami tutup sudah jam 9, tidak terasa nggih. Ada yang mau tanyakan dulu Bapak dan Ibu terkait dengan materi kita malam hari ini? Grammarly ataupun terkait dengan pemindahan template? Itu nggih. Ini sedikit tips dan trik ya, keterampilan kami gitu dalam ya menyesuaikan template untuk jurnal ataupun ya nanti sumber ataupun buku yang Bapak Ibu ingin submit gitu. Nah, terakhir tadi kalau tidak salah terkait dengan ORCID gitu nggih. Nah, ORCID itu tidak kalah penting karena ORCID itu nanti biasanya hampir setiap jurnal itu meminta yang namanya ORCID ID gitu. Jadi di sini bisa Bapak Ibu langsung tuliskan saja ORCID ID di Google atau langsung masuk ke websitenya orcid.org gitu. Klik aja. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah menggunakan ORCID, bisa langsung pilih yang sign in di sini. Sebelah kanan, sign in atau register di sini, sebelah kanan. Kita klik saja, kita klik, lalu silahkan Bapak Ibu bisa langsung login saja dengan email dan passwordnya. Itu bisa langsung email dan password yang Bapak Ibu sudah daftarkan dulu, gitu. Sign in aja. Nah, kalau mungkin Bapak dan Ibu kemarin beda-beda atau mungkin apa ya, sempat tadi mungkin pertanyaan di awal Ibu siapa gitu tadi, itu mungkin kalau ORCID-nya double gitu gimana Mas di sini? Sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung menghapus salah satunya gitu, ataupun contoh ini ORCID saya di sini, ORCID saya, dan di sini ORCID itu bisa multi email ataupun emailnya tidak hanya bisa satu saja. Contoh ini email pribadi saya. Kalau saya ingin ganti ke email kampus gimana Mas? Nggak usah diganti, ditambahkan saja. Gitu. Di sini silakan diedit dan di sini bisa Bapak Ibu pilih yang namanya add another email address gitu. Jadi bisa ditulis email yang selanjutnya. Contoh email saya kampus apa ya? Saya lupa semalahan. Contoh email lain gitu, am20 jadi am21 gitu, novan@gmail.com. Sudah, gini aja. Jadi tidak perlu kita gonta-ganti email gitu, nggih. Tambahkan saja emailnya, lalu tulis dan nanti bisa di save, change gitu. Dan ini apa nih? Before fix issue. Ini sudah. Oh, ya Allah sudah ada. Oke, ganti. Berapa ya? 6 gitu ya. Oke, sudah. Save change saja. Nah, di sini. Jadi nanti ORCID akan mendeteksi di antara email-email ini Bapak bisa gunakan gitu, email satu, email pribadi ataupun email dari institusi dan seterusnya. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Dan kalaupun ingin menghapus bisa langsung ke bagian setting di sini ada account setting, nanti bisa Bapak Ibu hapus ataupun ganti di off kan dan seterusnya. Ini ada remove duplicate record. Nah, ini bisa deactivate your ORCID account itu boleh gitu. Jadi bisa disesuaikan saja. Contoh remove duplicate. Ini biasanya harus melihat dulu nama-namanya gitu. Ya, nah email saya banyak sih kedeteksi di sini. Jadi nanti bisa Bapak Ibu mungkin di merge gitu, digabungkan ataupun dihapus salah satunya, di deactivate ini atau mungkin di nonaktifkan salah satunya gitu juga bisa. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Yang penting ORCID itu saran kami satu saja gitu, nggak usah banyak-banyak. Yang perlu itu hanya ini gitu, ORCID ID ini yang digunakan. Kenapa kalau banyak? Ya sama seperti kita mungkin punya banyak ya apa ya, punya banyak NIK contohnya gitu, mungkin itu kan nanti terpencar datanya. Contoh simpel,
orchidnya Pak Jo gitu nggih. Saya buka orchid beliau di sini. Kalau orchid beliau ada banyak gitu dan mungkin digunakan yang 1, 2 dan 3 gitu. Nanti di sini atau yang biasanya bagian work ini adalah apa ya, portofolio gitu. Ini kebetulan ada 14 paper beliau Pak Jo gitu yang terkoneksi dengan orchid. Jadi kelihatan, oh orchid ini atau orchid yang digunakan Pak Jo ini detailnya ini, terus mungkin sekolahnya di mana, termasuk paper-paper apa saja yang sinkron dengan orchid beliau. Kalau orchid Bapak Ibu lebih dari 1, berarti kan terpencar nanti. Orchid 1 ini paper 1, orchid 2 paper 2 dan seterusnya. Gitu. Jadi itu yang biasanya malah ya apa ya, seharusnya paper kita jumlahnya 10 karena terbagi jadi 5 gitu kan, malah juga ya mengurangi kum kalau tidak salah gitu ya. Ada banyak plus minusnya. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, orchid. Kalaupun Bapak Ibu belum pernah punya orchid, silahkan langsung daftar saja. Daftarnya mudah, hanya modal email saja gitu. Kalau tadi Bapak Ibu sudah punya bisa langsung login, tapi kalau ingin mendaftar bisa pilih yang register now di sini. Yang ini ada register now. Silakan diklik saja register now-nya. Jadi hanya modal email dan nama saja. Contoh nama Novan, terus nama depan, nama belakang, Novan AM gitu. Silakan gitu. Nah, terus emailnya, email boleh email pribadi, boleh email institusi, silahkan gitu. Intinya email yang Bapak Ibu gunakan gitu, yang bisa diakses, itu aja pribadi ataupun yang instansi, silahkan gitu. Dan seumpama atau mungkin email Bapak dan Ibu ini ternyata sudah pernah terdaftar di Orchid, contohnya tadi email saya yang ini nanti Orchid akan memberi sebuah alert gitu nggih, notifikasi bahwa your email address yang ini is already associated with existing Orchid record, yang artinya sebenarnya email Bapak Ibu ini sudah terdaftar di Orchid, cuma mungkin lupa passwordnya saja ataupun yang lain gitu. Jadi kalaupun sudah pernah ada di Orchid, login saja dengan email yang sudah ada. Tapi kalau belum, contoh AM berapa ya? M5 contohnya nggih. Oh aman, am5.novan@gmail.com. Contoh seperti ini. Nah, langsung checklist, langsung terrecord, lalu kita ke bawah, ini additional email, karena dia opsional, tidak perlu diisi. Opsional, tidak wajib kita isi. Langsung saja next step, dan kita akan diminta untuk membuat passwordnya. Password dari Orchid Bapak dan Ibu. Boleh disamakan dengan emailnya masing-masing, atau password emailnya masing-masing, minimal disesuaikan dengan ketentuan di sini. Ini kan minimal 8 atau lebih karakternya. At least minimal ada 1 simbol, ada angka, huruf besar, kecil, dan seterusnya gitu. Jadi intinya boleh Bapak Ibu gunakan password emailnya masing-masing, disamakan aja. Karena mungkin terlalu kalau banyak akun juga bingung gitu nanti passwordnya apa saja, boleh disamakan ataupun dibuat password baru pun nggak ada masalah. Yang penting kita ingat ataupun boleh dicatat dulu gitu. Sudah? Kita next step saja. Nah, di sini di bagian current employment yang wajib diisi adalah yang organisasi saja. Bukan yang wajib sih. Yang seharusnya kita isi yang bagian organisasi, instansi, afiliasi, ataupun tempat kerja Bapak dan Ibu. Itu. Terkadang nama itu bisa sama. Jadi kalau kita tadi, saya contoh mencari namanya Pak Jo gitu. Kebetulan nama beliau sangat unik, jadi memang hanya muncul satu-satunya. Tapi kalau nama kita atau nama Bapak dan Ibu itu mungkin ada yang sama gitu. Jadi kalau tidak kita cantumkan organisasinya, biasanya itu akan mungkin bingung. Oh, namanya sama. Oh, mungkin ini orchidnya, padahal afiliasinya beda. Gitu. Jadi bisa ditambahkan Ahmad Dahlan University contohnya. Nah ini dia. Klik Ahmad Dahlan University. Departemen kita lewati, role job kita lewati, start deadline langsung kita lewati saja. Next step.
Nah, ini silakan pilih yang everyone saja. Visibility setting silakan pilih yang everyone. Sama seperti Pak Jo tadi, settingan orchid beliau adalah everyone. Otomatis saat saya ingin mencari orchid Pak Jo, tidak perlu harus kontak beliau, WA dulu, harus telepon dulu, janjian dulu, nggak usah. Tulis saja nama beliau, copy orchidnya, lalu kita langsung gunakan di paper Bapak dan Ibu. Gitu. Contoh nanti ada kolaborasi antar Bapak dan Ibu di sini. Nggak perlu harus kontak satu-satu, minta orchidnya, nggak usah. Cari aja nama beliau, nama lengkapnya nih kalau bisa. Nama lengkap beliau, tulis saja, kopikan orchidnya. Itu yang biasanya nanti diminta pada saat submit. Gitu. Everyone, next step. Nah, ini sudah, tinggal kita checklist saja. Pastikan Bapak Ibu bukan robot gitu nggih. Checklist saja lalu complete registration. Gitu. Dah, terakhir silahkan buka emailnya masing-masing, nanti akan ada verifikasi dari Orchid sesuai dengan email yang Bapak Ibu daftarkan tadi gitu. Nah, ini dia. Ini adalah Orchid ID Bapak Ibu semuanya. Gitu. Begitu, Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sudah aman Bapak dan Ibu? Jelas, Mas. Oke, kalau begitu udah jelas semua nggih. Ini berarti langsung tidak sabar praktek nggih. Oke, mungkin begitu. Ya, mungkin begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi itu sedikit yang bisa kami sampaikan gitu. Atau mungkin Mbak Biwi, apakah ada tambahan Mbak Biwi? Atau sudah cukup? Ternyata tidak sadar. Ini yang coba yang ada chat. Oh, dari Ibu Leli Ratwianingsih. Apakah dimungkinkan satu penulis mencantumkan dua afiliasi? Saya ambil itu nggih, hal apa yang umumnya dulu nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi biasanya satu penulis itu hanya punya satu afiliasi gitu. Contoh memang kita sebagai dosen gitu nggih. Kita dosen di instansi A atau kampus A, tapi kita sedang berkuliah di kampus B. Nah, minimal silahkan Bapak Ibu gunakan prioritas yang utama dulu. Contoh, paper ini untuk kelulusan atau syarat lulus. Ya sudah, silahkan gunakan afiliasi dari kampus yang Bapak dan Ibu sedang studi. Gitu, itu dulu. Gitu. Setelah papernya sudah publish dan Bapak Ibu sudah lulus, nanti setelah Bapak Ibu kembali lagi ke kampus awalnya atau tempat kerja awal, silahkan papernya itu ditarik. Paper ini ditarik dengan afiliasi yang terbaru atau afiliasi yang Bapak Ibu sekarang. Jadi sebenarnya paper itu bisa kita bawa kemana-mana Bapak dan Ibu semuanya. Jadi nggak perlu khawatir, tidak perlu kita cantumkan banyak afiliasi ataupun itu. Karena jujur terkadang ada beberapa jurnal itu yang memberikan opsi seperti itu, ada juga yang tidak. Jadi kita ambil jalan tengahnya, kalaupun memang dari jurnalnya tidak memperbolehkan kita double afiliasi atau multi afiliasi, silahkan gunakan yang prioritas paling utama dulu apa, baru nanti ditarik. Begitu nggih Ibu Leli? Oke, kalau tidak ada lagi Bapak dan Ibu, bisa kita akhiri. Mbak Biwi, mau ada tambahan Mbak? Mau tanya Mas, mau Oke, tanya, silakan Ibu. jika kita publish Scopus itu kan ada email autornya ya, Ya, itu harus menggunakan email kampus kita atau boleh menggunakan email pribadi Mas untuk syarat nah, kelulusan sidang terbuka itu? kalau saran saya sebenarnya adalah email yang sering Ibu gunakan atau pastikan Ibu harus, contoh Ibu yang mencabit gitu nih, pastikan Ibu tuh harus sering-sering ngecek emailnya gitu. Mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali. Jadi kadang kalau mungkin Bapak Ibu gunakan email pribadi, tapi ternyata submitnya adalah pakai email kampus, nanti kan notifikasi ada di email kampus. Nah itu yang terkadang itu sering terlewat. Jadi seharusnya dari jurnal langsung ada feedback, tapi karena kita gunakan akun kampus dan itu tidak ada notifikasi di HP kita, terkadang itu akan terlewat. Jadi boleh apapun Ibu, tapi kalau yang penting kalau untuk syarat kelulusan ya kalau bisa email kampus saja gitu nggih. Kita ikuti syarat kampus saja. Nanti Iya. ya pengalaman juga kalau yang email kampus lebih
aman lah gitu. Kalau email pribadi kan, loh, ini email siapa? Ini kan tanyain kan gitu biasanya. Jadi yang email kampus nggak ada masalah, tapi saran saya itu, silahkan kalau Bapak Ibu sudah submit atau sedang under review, harus sering-sering warning akan notifikasi email gitu, harus dicek 2 hari, 3 hari sekali gitu, supaya jangan sampai terlewat itu aja, sampai terlewat sampai 1 bulan, 2 bulan, waduh itu kan sudah sangat disayangkan sekali. Begitu Ibu. Oke, baik Mas, terima Oke. kasih. Sama-sama Ibu. Oh iya, dari Ibu Leli, paper ini untuk kelulusan tapi dibiayai oleh kampus tempat kerja kita. Iya, benar sekali Bu. Jadi terkadang itu adalah sebuah dilema. Jadi nggak ada masalah. Sama seperti yang saya bilang tadi, silakan submit tapi gunakan email yang kampus dulu, yang sedang Ibu studi dulu begitu. Tapi nanti di papernya kan tadi ada namanya acknowledgement atau ucapan terima kasih kan gitu. Ucapan terima kasih ini bisa Bapak dan Ibu tulis dari tempat kerja Bapak dan Ibu ataupun dari instansi yang mendanai atau yang membiayai contoh riset Bapak dan Ibu. Jadi the research will thanks the Jember State Polytechnic for the support, terus mungkin terkait dengan pembiayaan, dana, ya macam-macam gitu, guys. Silakan bisa dicantumkan di acknowledgement gitu. Jadi ini juga bisa Bapak Ibu diskusikan dengan LPPM ataupun tempat kerja Bapak Ibu masing-masing gitu, karena saya jujur sangat jarang menemukan ada jurnal itu yang membolehkan autor itu boleh lebih dari satu afiliasi gitu. Kalaupun malah bisa, nggak ada masalah gitu, malah beneran. Tapi kalau nggak ada itu yang harus kita dalam tanda kutip itu akali dulu, kan harus kita pinter-pinter mengakali dulu gitu Bapak Ibu semuanya. Oke, sama-sama Ibu. Silakan Mbak Biwi, kalau tidak ada lagi saya kembalikan ke Mbak Biwi. Kalau mungkin ada tambahan Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mas Novan dan Bapak Ibu. Sama-sama Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mas. Keren sekali untuk materi pada malam hari ini, begitu nggih. Tips and tricksnya bagaimana mempercepat agar kita memindahkan template, kita tidak membutuhkan waktu lama, begitu. Nah, Bapak Ibu, mohon izin untuk materi pada malam hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan ke-8 di hari Selasa, begitu nggih. Dan mohon izin untuk malam hari ini kita bisa tutup bersama-sama. Terima kasih atas atensi yang luar biasa dari Bapak Ibu. Semangat selalu Bapak Ibu. Kami tunggu besok. Semoga Bapak Ibu ada yang submit di webinar ini. Begitu nggih. Terima Amin. kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika kami ada kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Biwi ya, makasih Mbak Sama-sama Biwi. Mbak. Islam. Novan, Sama-sama, makasih Mbak. Mbak. Makasih Mbak Biwi. Semuanya. Terima kasih Mas Novan. Sama-sama Bapak Ibu. Oke, mohon izin menutup Zoom ini bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih.